Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi catatan perjalanan. Jadi, aplikasi catatan perjalanan itu kita memakai Bootstrap untuk tampilannya. Dan di sini nama folder saya dalam lokal disk C, SAM, terus htdocs adalah catatan underscore perjalanan. Untuk nama bisa disesuaikan, disamakan, ataupun terserah kalian masing-masing. Nah, jika kalian sudah punya folder tersebut dalam aplikasi catatan perjalanan, maka untuk selanjutnya kita akan memasukkan folder tersebut ke dalam Sublime Text atau text editor lainnya. Caranya seperti ini. Klik file, terus open folder, masuk ke lokal disk C, exam, htdocs, pilih nama folder yang telah kalian buat dengan Bootstrap tadi dengan nama masing-masing atau disamakan juga boleh. Selanjutnya select folder, maka akan muncul folder dengan nama aplikasi catatan perjalanan. Untuk folder ini dapat sama atau dapat juga dibedakan atau dipersingkat, terserah masing-masing, karena folder ini hanya untuk pemanggilan saja pada text editor. Untuk selanjutnya kalian cari pada login.html. Nah, dilanjut kembali, kalian masuk ke login.html, perhatikan saja kursornya login.html. Nah, kita akan merubah tipe file ini menjadi PHP. Caranya klik pada tampilan login.html, kita rubah menjadi login.php. Caranya seperti ini. Klik dulu login.html, terus klik file, terus save as. Rubah menjadi index.php. Jadi yang tadinya login.html kita rubah menjadi index.php. Save. Nah, maka akan muncul index.php. Kalian lihat di pojok kanan sebelah bawah text editor kalian, apakah ini berubah menjadi PHP atau masih HTML. Nah, jika yang masih HTML, kalian klik rubah menjadi PHP. Ini sudah PHP, yang masih HTML rubah menjadi PHP. Nah, pada tampilan atau baris ke-12, maaf, di text editor saya, rubah sbadmin 2 login ini menjadi nama aplikasi catatan perjalanan. Nah, pada line ke-32 yang ini, div class cool xl 10. Line ke-32, div class cool xl 10. Kita rubah nilai 10-nya menjadi 6. Nah, untuk baris ke-38 dari div class cool lg6 bg login image,
kita hapus baris ke 38. Hanya baris ke 38 kita hapus. Nah, yang baris ke 39 yang ini Cool LG 6 kita rubah nilainya menjadi Cool LG 12. Jika sudah, jangan lupa di save. Bisa CTRL-S, bisa juga klik file terus save all. Terserah kalian menggunakannya yang mana. Terus kita buka browser. Saya menggunakan Edge. Maka kita jalankan localhost / catatan underscore perjalanan. Nah, untuk ini disesuaikan dengan nama masing-masing, tergantung kalian memberi nama folder pada htdocs itu dengan nama foldernya apa. Maka setelah dipanggil dengan localhost / catatan underscore perjalanan, tampilannya akan seperti ini. Untuk selanjutnya pada baris ke-42 bertuliskan welcome back, kita ganti tulisannya menjadi selamat datang di aplikasi catatan perjalanan. Save. Terus kita tambahkan lagi P/P untuk paragrafnya. Kita tambahkan seperti ini. Silahkan masukkan nick dan nama lengkap Anda. Save. Jadi diulang jika kurang jelas. Tadi selamat datang di aplikasi catatan perjalanan. Nah, setelah /H1 ini kita enter, kita buat paragraf baru dengan cara P/P, di tengahnya kita tuliskan silahkan masukkan nick dan nama Anda. Save. Kita save, kita lihat. Nah, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Untuk selanjutnya, untuk menghilangkan jarak antara selamat datang dan paragraf tadi, kita bisa perkecil nilai MB ini. Yang tadinya 4 boleh diganti menjadi 2. Maka tidak jarak antara paragraf dan ini tidak terlalu jauh. Nah, jika sudah dengan yang H1 sampai paragraf ini, kita langsung masuk ke baris 45 sampai 49. Kalau di saya baris 46 sampai 49. Bisa jadi di kalian berbeda baris, tapi tidak masalah. Intinya seperti ini. Inputnya di depan input ini, yang email, inputnya kita tambahkan name kutip 2 sama dengan nick untuk mengisikan nick. Tambahkan juga di depannya required. Tipenya yang tadinya email kita ganti dengan teks. Nah, yang ID ini ID
example input email kita hapus saja, kosongkan. Terus area desk yang ini, area ini kita kosongkan juga. Nah, placeholdernya yang tadinya enter email address kita rubah menjadi masukkan nick Anda. Kita save file, save all, terus panggil. Nah, maka akan berubah menjadi seperti ini. Nah, terusnya yang di bawah, kalau di saya ini baris ke 51. Yang input tipe, nah kita sesudah input kita tambahkan lagi name, kutip 2, nama, underscore lengkap, tipenya teks. Maaf, sebelum itu input tipe name, nama, underscore lengkap. Nah, sesudah ini nama underscore lengkap, kutip, tambahkan required. Untuk ID kita kosongkan. Untuk placeholdernya kita rubah menjadi masukkan nama Anda. Nah, di saya div ini line 55. Kalau di saya div ini line 55. Lihat saja di kalian line-nya berapa. Maka ini hapus sampai line 61. Hapus. Kita lanjut kembali pada baris ke 55 atau line 55 di komputer saya. Bisa jadi berbeda di komputer kalian. Dari yang ahref index.html sampai sini kita hapus, kita rubah menjadi button sama dengan kutip 2. Sorry, ada yang terlewat. Button tipe sama dengan kutip 2, kita isi dengan submit. Nah, yang A ini kita juga ganti yang tadinya /A menjadi /button. Save. Untuk tampilan bootstrap-nya kita pakai spinner. Jadi kita buat dulu i/i. Nah, dalam i ini kita tambahkan kelas kutip 2 fa strip spinner. Save. Untuk yang hr ini kita hapus di saya line ke 59 sampai line 61 kita hapus. Jadi di saya line 49 sampai line 61. Untuk line ini bisa saja berbeda, tetapi kalian bisa menyamakan sintak yang akan dihapus apakah sama atau tidak. Nah, di saya line 59 sampai line 61 kita hapus. Sorry. Nah, yang ahref ini kita tidak merubahnya menjadi button seperti yang submit ini, tetapi kita hanya merubah pemanggilannya saja ke register.php. Nah, pada register.php ini atau dari
line 59 sampai line 61 kita rubah login white Facebook menjadi register. Kita save. Untuk icon ini kita rubah menjadi FA strip arrow strip right. Kita save. Nah, seperti ini. Jadi sintak dari halaman 59 sampai 61 sintaknya seperti ini. Di saya itu line 63. Jadi di bawah form ini line 63. Nah, ini HR sampai div yang di bawah create an account kita hapus. Kita save. Jika sudah, kita panggil localhost / catatan underscore perjalanan. Oh, maaf, tadi komputernya saya restart, saya nyalakan dulu XAMPP-nya. Nah, seperti ini. Jadi tampilan aplikasinya seperti ini. Nah, untuk yang register ini kita coba dengan mengklik register. Nah, jadi pada pencarian URL tertulis register.php, tetapi tampilannya belum dibuat. Itu tidak apa-apa, asalkan di dalam URL ini bertuliskan, lihat saja di kursor, localhost catatan perjalanan register.php. Jadi dia sudah memanggil register.php, tetapi tampilannya belum muncul. Nanti tampilannya akan kita buat. Kita kembali, kita klik lagi register.php, berarti si register ini sudah sukses mengakses register.php, tetapi tampilannya belum kita buat. Untuk selanjutnya kita akan membuat halaman register.php. Halaman register.php ini sebetulnya sama dengan halaman index.php, tetapi untuk register.php ini beda pemanggilan. Jadi supaya membuat sintaknya lebih ringkas dan lebih mudah, kita akan membuat register.php ini dari halaman index.php. Caranya seperti tadi. Pada halaman index.php, nah, kita klik file, save as menjadi register.php. Save. Jadi ada dua sintak atau dua tipe file PHP, yang satu index.php, yang kedua register.php, yang dua-duanya mempunyai isi yang sama. Nah, pada halaman register di saya itu line ke-12 atau baris ke-12. Supaya tidak bingung, kita rubah saja bahwa ini halaman register.php, kita rubah. Kita rubah namanya menjadi halaman registrasi. Untuk penamaan ini bebas saja, karena ini untuk menandai bahwa ini halaman registrasi. Jadi untuk penamanya terserah kalian enaknya seperti apa. Saya membuatnya ini supaya tidak tertukar dengan halaman indeks, maka saya buat menjadi halaman
registrasi. Nah, untuk line 42 atau baris ke-42 di komputer saya bisa saja berbeda pada komputer kalian. Kita rubah menjadi kata-katanya supaya dibedakan dengan kata-kata yang index.php tadi. Kita rubah kata-katanya menjadi selamat, silahkan registrasi akun Anda. Nah, seperti ini. Jadi yang tadinya kata-katanya silahkan masukkan nick dan nama, kita rubah menjadi silahkan registrasi akun Anda. Yang di bawahnya silahkan masukkan nick dan nama, itu boleh dirubah, boleh juga tidak. Itu terserah kalian ya. Pada halaman atau baris ke-56 di komputer saya yang login ini, kita rubah menjadi registrasi. Nah, untuk yang ini line ke-59 di tempat saya, kita rubah menjadi bukan ke register tetapi ke halaman index.php. Nah, jadi yang ahref ini kita kembalikan lagi ke index.php. Yang tulisan register ini kita rubah menjadi kembali. Untuk right karena ini bertanda berpindah ke kanan, maka kita hanya perlu merubahnya yang tadinya right menjadi left atau kiri. Jika sudah, kita klik file terus save all atau terserah kalian mau di save juga tidak apa-apa. Kita refresh, bisa refresh di sini lihat kursornya ataupun F5 pada keyboard kalian, sama saja. Nah, kita klik register, apakah dia berpindah ke halaman registrasi? Tentunya iya. Terus kembali. Nah, kita cek dulu apakah register ini berhasil. Maka jika mengklik register, maka localhost catatan perjalanan register.php, maka dia sudah berhasil masuk ke halaman register.php. Silahkan registrasi akun Anda. Nah, jika di halaman ini kita klik kembali, maka masuk lagi ke localhost catatan perjalanan index.php. Kita lanjut kembali. Kita perlu membuka blank.html untuk tampilan user. Jadi kita cari blank.html. Nah, yang ini blank.html. Blank.html ini kita rubah namanya menjadi user.php dengan cara seperti ini. Kita klik dulu blank.html. Nah, yang ini blank.html. Kita klik dulu blank.html. Jika sudah membuka blank.html, kita klik file, terus save as. Kita rubah menjadi user.php. Kita save. Nah, jika sudah, kita klik user.php. Pada user.php yang tadinya blank.html, karena kita sudah save menjadi user.php, pada baris ke-12 di tempat saya, kita rubah namanya menjadi aplikasi catatan perjalanan. Save.
Untuk selanjutnya kita masuk lagi ke halaman atau ke baris 38. Untuk yang SB admin 2 ini, jadi kita hapus dari /sup. Kita hapus dari sini sampai SB admin 2. Nah, jadi hanya menyisakan div class, div, dan /div. Kita rubah lagi menjadi, kita tambahkan teks menjadi aplikasi UKK. Itu untuk nama aplikasi, saya kasih nama aplikasi UKK. Yang ini fast FA strip login kita rubah menjadi FA strip book seperti ini. Jika sudah FA book, untuk ini kita ganti saja lagi menjadi aplikasi, samakan saja seperti yang di atas, aplikasi catatan perjalanan. Kita save. Nah, jika sudah, jadi tadi ikhlasnya kita ganti menjadi book, dan yang line 38 sintaknya kita rubah menjadi seperti ini. Kita coba. Nah, jadi kita memanggilnya itu seperti ini. Localhost / catatan perjalanan / nah ini bukan index.php, atau kita rubah menjadi user.php karena kita akan memanggil si sintak user.php ini yang kita edit tadi, user.php. Maka kita memanggilnya seperti ini, localhost catatan perjalanan user.php. Kita enter. Nah, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Ini yang tadi logo book, terus ini yang kalian tadi edit, aplikasi catatan perjalanan. Kita kembali lagi ke user.php. Di line 46 yang ahref index.html kita rubah menjadi user.php. Kita save. Untuk line 59 kita, jadi line 59 ini, line 59 nav item kita hapus, kita blok, hapus ke bawah sampai line 22. Nah, jadi sampai 59 sampai line 122 kita blok, terus kita hapus. Jika kalian sudah blok dan sudah hapus, kita biasa file save all. Nah, kita lihat lagi yang tadi localhost catatan perjalanan /user, kita reload. Nah, hanya chart dan tabel. Chart ini kita akan rubah menjadi tulis catatan, dan tabel ini kita akan rubah menjadi untuk melihat catatan. Jadi si chart ini kita akan edit menjadi tulis catatan, dan tabel ini kita akan rubah menjadi lihat catatan. Jadi pada line atau baris ke-60 di tempat saya yang nav item ini, chart ini kita rubah kata-katanya menjadi tulis catatan. Kita save. Tulis catatan atau perjalanan. Untuk yang ref ini kita rubah menjadi seperti ini. Tanda tanya, URL, sama dengan, ini URL sama dengan tulis _ catatan.
Untuk yang ini FA-nya kita rubah menjadi yang tadinya FA chart area, kita rubah menjadi FA strip book. Untuk line 68 di halaman saya, kita rubah yang tadinya wrap ke tabel HTML. Jadi wrap ini ketika kalian mengklik tabel atau nama tersebut, maka dia akan mengarahkan ke halaman selanjutnya. Yang wrap ini kita rubah menjadi URL, tanda tanya URL sama dengan catatan underscore perjalanan. Kita save. Yang atas kutip 2 URL sama dengan tulis catatan. Yang bawah kutip 2 tanda tanya URL underscore catatan perjalanan. Nah, tabel ini kita rubah menjadi lihat catatan perjalanan. Nah, ini kita rubah menjadi FA. Jadi yang tadinya FA tabel kita rubah menjadi FA book. Nah, untuk yang atas ini seharusnya kita rubah saja menjadi FA clone. Nah, jadi di halaman di line 62 FA-nya kita rubah menjadi FA clone. Di line ke-69 kita rubah menjadi FA book. Nah, ini adalah sintak untuk lihat catatan dan tambah catatan. Nah, jadi tulis catatan seperti ini dan lihat catatan seperti ini. Kita lanjut kembali. Jika sudah dengan sintak yang tadi, maka kita akan mengcopy di saya line 67, kita copy sampai line 71. Bisa saja di kalian berbeda. Jadi kita copy si kelas ini dari line 67 sampai line 71. Bisa saja berbeda, tetapi kalian hanya perlu menyamakan sintak yang di copy tadi. Jadi kita copy, kita paste di bawahnya. Ini kurang tutup. Nah, seperti ini. Save. Kita jadikan ada dua tuh, yang lihat catatan perjalanan, lihat catatan perjalanan. Jadi ada dua seperti ini. Kita rubah yang bawah, kita ganti dengan logout. Yang wrap ini kita hapus. Nah, sampai seperti ini kita rubah menjadi logout.php. Nah, seperti ini. Jadi yang atas catatan perjalanan, yang bawah logout. Wrap-nya kita rubah menjadi logout.php. Nah, yang tadinya FA strip book kita rubah menjadi FA strip power strip op. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, kita klik file, terus save all. Kita coba lihat tampilannya. Nah, jadi ada 3, tulis catatan atau perjalanan, lihat catatan perjalanan, dan logout. Ini di halaman localhost, catatan perjalanan, dan user.php. Di saya di halaman 9 masih di user.php. Jadi kita masih mengedit halaman user.php. Nah, user.php. Nah, di halaman ini dari line 99 kita hapus
sampai sampai 296. Nah, jadi kita hapus dari line 99 di tempat saya. Kita hapus dari line 99 sampai ke line 295. Kita hapus. Rapihkan dulu. Untuk selanjutnya, antara line 97 dan line 99, antara NAP dan NAP ini, nah di tengah-tengah ini kita tambahkan H3. Kita tulis di tengahnya aplikasi catatan perjalanan. Kita langsung ke line 106. Kalau di tempat saya ini line ke 106. Bisa saja di tempat kalian berbeda. Jadi yang blank page ini kita hapus. H1-nya kita rubah menjadi div. Nah, yang slash H1 ini kita rubah juga menjadi div. Nah, seperti ini. Yang blank ini kita hapus. Nah, jika sudah seperti jadi yang tadinya blank kita hapus dan div slash div menjadi seperti ini ya. Untuk selanjutnya kita akan membuat sintak PHP-nya. Jadi kita tuliskan saja PHP. Nah, di tengah-tengah ini Nah, di tengah-tengah ini kita tuliskan if dalam kurung tanda seru empty variable get URL. Kita tambahkan kurung kurawal 2, kita enter. Jadi kalian tulis dulu sintak seperti ini. PHP if jika tidak kosong maka kita akan terhubung ke URL. Nah, sintaknya seperti ini dulu. Nah, jika sudah kita akan tambahkan switch. Nah, switch seperti ini. Nah, untuk sintak HTML-nya, jika kalian tidak muncul otomatis seperti yang ada pada komputer saya, maka kalian harus menuliskan sintak tersebut secara manual. Karena ini saya pasang ekstensi di komputernya, jadi sintak yang saya belum tulis sudah muncul secara otomatis. Jika yang masih manual, silahkan tulis secara manual. Jadi kalian tulis saja dulu. Nah, seperti ini. Tampilan atau sintaknya tulis dulu seperti ini. Awas terhadap kurung tutup, kurung kuriwal, atau kurung siku. Kalian harus menuliskannya dengan benar. Maka supaya tidak bingung, tuliskan saja seperti ini. Kita tulis sintak PHP-nya dulu, terus if jika tidak kosong maka kita dapatkan URL. Itu dibacanya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yang variabel ini kita ganti. Caranya seperti ini. Kita copy dari add ini sampai kurung penutup URL. Kita copy, kita pastekan pada variabel ini.
Nah, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya case ini kita rubah menjadi tulis underscore catatan. Dan kutip 2 ini kita rubah menjadi titik koma. Kode ini kita hapus. Nah, jadi di bawah case kutip 2 tulis catatan kita include-kan. Include kutip 1 include ke tulis underscore catatan .php. Nah, seperti ini. Jangan lupa kutip untuk tutup jangan lupa titik koma untuk tutup kurungnya atau untuk akhir dari sintak. Supaya tidak harus mengulang kembali, kita copy yang case ini, kita copy kita pastekan di bawah break. Jadi kita kasih enter 1 kali, kita pastekan di bawah break, kita rapihkan dulu. Nah, seperti ini. Yang line 114 yang line 114 bukan 44, yang line 114 di komputer saya kita rubah menjadi catatan underscore perjalanan. Catatan underscore perjalanan. Nah, untuk yang satu lagi yang include-nya kita copy saja yang ini. Jadi case-nya catatan underscore perjalanan, include-nya ke catatan underscore perjalanan .php. Yang atas tulis underscore catatan, yang bawah tulis underscore catatan .php. Seperti itu. Jika nanti kosong, maka kita akan tampilkan echo H3 halaman ini tidak ditemukan /H3. Nah, jadi di bawah case ini tuliskan default echo kutip H3 halaman ini tidak ditemukan /H3. Karena kita akan membuat else di bawah atau else penutup yang ini di tempat saya di halaman 121, bisa saja di tempat kalian berbeda. Nah, jadi penutup yang ini kita hapus kita pindahkan ke if. Nah, jadi if empty ya, yang ini kita tambahkan lagi kurung penutupnya 1. Nah, seperti ini. Kita balik lagi ke bawah ke line 21, kita tuliskan else kurung buka enter echo selamat datang di halaman aplikasi catatan perjalanan. Nah, seperti ini. Jangan lupa ditutup. Kita echo kembali. Kutip 2 kali. Anda login sebagai titik 2, jangan lupa titik koma
Untuk copyright ini, copyright at, nah yang ini kita rubah saja menjadi nama masing-masing. Copyright kutip koma, nah kita rubah menjadi aplikasi catatan perjalanan strip nama masing-masing. Nah, untuk nama masing-masing ini kalian isi dengan nama sendiri atau nama yang lain juga tidak apa-apa. Nah, jika sudah, kita seperti biasa klik file terus save all. Nah, kita coba jalankan dengan memanggilnya localhost catatan perjalanan user.php, enter. Lanjut lagi pada 106 di tempat saya yang H3 ini. H3-nya dihapus saja. Save, kita berikan BR supaya nama yang ini pindah ke bawah. Nah, kita berikan BR di Anda login sebagai kurung buka BR kurung tutup. Kita reload. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kita akan mengecek satu persatu apakah sudah berjalan dengan baik ataupun belum. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengecek halaman login, halaman register, dan halaman user. Untuk cara mengeceknya seperti ini saja. Pada pencarian URL kalian, jadi tulis saja seperti ini, localhost /catatan perjalanan /index.php, enter. Nah, seperti ini. Jika sudah muncul seperti ini, maka itu berhasil. Yang kedua, localhost catatan perjalanan /register.php, enter. Maka muncul halaman register, maka itu sudah berhasil. Begitupun dengan halaman user yang tadi diedit. Jadi localhost /catatan perjalanan /user.php, enter. Nah, untuk muncul tampilan seperti ini maka sudah berhasil. Jadi kita sudah buat user, login, dan register.